Bisikan warna perjalanan seorang pemimpi. Di sebuah kota kecil, seorang gadis hidup di pinggiran perhatian semua orang. Dengan mimpi yang semarak, seperti warna yang dilukis di buku sketsanya. Ia bermimpi menjadi diplomat dan pebisnis yang berpendidikan tinggi. Menangkap keindahan dunia melalui pengetahuannya. Sebagai seorang gadis, ia menemukan pelipur lara dalam menciptakan skenario lanskap yang aneh dan hewan antropomorfik. Tetapi saat ia tumbuh, mimpinya menjadi terjerat dengan kenyataan pahit orang-orang di sekitarnya. Warga kota dan bahkan keluarga besarnya sering berbisik-bisik di balik pintu tertutup, melabelinya sebagai eksentrik karena imajinasinya yang jelas dan halusinasi yang terkadang mengaburkan realitasnya. Ia melihat dunia melalui lensa yang berbeda. Bunga berbicara kepadanya, angin menyanyikan lagu-lagu yang hanya dapat didengarnya, dan bayangan mendiang kakek neneknya sering membimbingnya melalui proses kreatifnya. Namun, alih-alih merangkul perspektifnya yang unik, kritik itu membebani dirinya seperti awan tebal. Kamu tidak akan bisa menjadi diplomat dengan mudah atau bahkan pebisnis. Jangan berhalusinasi, kata mereka. Carilah pekerjaan yang layak atau tinggallah di rumah bersama orang tuamu. Penghakiman mereka bergema di benaknya seperti ketukan drum yang tak henti-hentinya, mengancam untuk menenggelamkan hasratnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ia harus mencoba karena berselancar dengan pengetahuan mencerminkan jiwanya. Dengan tekad bulat, ia menguji pengetahuannya dalam kompetisi karya tulis ilmiah tahunan di kota itu. Saat ia berjuang menuju kemenangan, ia dipenuhi dengan campuran kegembiraan dan kecemasan. Dengan setiap pertanyaan yang sulit dipahami, ia mencurahkan hati dan pikirannya untuk menangkap jawaban yang menghantui kekalahannya. Halusinasinya menjadi subjek mahakarya ilmiahnya. Ide-ide cemerlang dan sosok-sosok seperti mimpi menari-nari di otaknya, menyingkapkan dunia yang hanya dapat ia pahami dengan sesungguhnya. Saat kompetisi dimulai, ia dapat merasakan mata-mata mengawasinya. Ada yang ingin tahu, ada yang menghakimi. Ia melawan keinginan untuk mundur dengan setiap ejekan dan bisikan, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ide-idenya merayakan pengalamannya. Ia berdiri teguh, membiarkan ide-idenya berbicara untuknya. Masing-masing menceritakan kisah perjuangan, keindahan, dan transendensi. Seiring berlalunya waktu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Lambat laun, orang-orang berkumpul di sekitar karyanya, terpikat oleh gairah dan emosi yang terpancar darinya. Mereka mulai melihat keindahan dalam visinya yang unik. Cara halusinasinya berubah menjadi ide-ide spektakuler, alih-alih mendefinisikannya sebagai seseorang yang berhalusinasi berlebihan. Menjelang akhir kemenangannya, ia mencoba menjual beberapa idenya dan menerima tawaran yang mengejutkan. Seperti untuk memproduksi kaos oblong yang terbuat dari botol air plastik. Suara-suara yang dulu meremehkannya kini memuji bakatnya dan untuk pertama kalinya ia merasa diperhatikan.
bukan hanya sebagai seseorang yang berhalusinasi, tetapi sebagai pencipta karya-karya besar dengan kisah yang unik untuk diceritakan. Ia belajar bahwa mimpi seringkali datang terbungkus dengan perjuangan dan bahwa kritik meskipun menyakitkan dapat membangun tekad yang lebih kuat. Ia muncul bukan hanya sebagai pencipta karya ilmiah, tetapi juga sebagai mercusuar keberanian bagi orang lain yang merasa terpinggirkan. Merangkul jati dirinya yang sebenarnya, ia mengubah bisikan keraguan menjadi simfoni penerimaan, meninggalkan dampak yang abadi di hati orang-orang di sekitarnya. Perjalanannya merupakan bukti dari gagasan bahwa melawan segala rintangan, terkadang mimpi yang paling luar biasa dapat tumbuh subur di tengah bayang-bayang kesulitan.